Apa jadinya kalau teman-teman semua telah melakukan hipnotis kepada seseorang, kemudian lupa menormalkannya? Ya, ini ada kejadian yang menarik ya. Sebelum saya ada kelas workshop Advent Hipnotis Halus di Jakarta tanggal 5 Februari 2023 kemarin ya. Jadi ada salah satu peserta yang ikut karena nggak bisa ikut workshop saya tanggal 5, akhirnya dia memutuskan untuk mengambil paket master ya di tanggal 4-nya. Beliau privat sama saya ya. Nah, kemudian ketika setelah privat, pengakuan beliau sudah pernah ikut kelas gendam ya, semacam itulah yang minum pil, terus pakai doa atau puasa juga. Nah, dan dia nggak merasakan hasilnya. Nah, kemudian ketika ikut kelas saya, waktu ikut privat, sama ketika saya hipnotis pun untuk pertama kali juga, beliau kategorinya bukan orang yang mudah dihipnotis ya, termasuk orang yang moderat atau yang sedang lah. Nah, kemudian ketika sudah saya edukasi beberapa kali, akhirnya bisa masuk kondisi hipnotis, dan ketika sampai kondisi hipnotis, saya memainkan yang namanya positif halusinasi ya. Jadi dia bisa melihat sesuatu yang nggak ada menjadi ada, atau kalau misalnya bahasa kerennya ya buka indera keenam gitu ya. Nah, kemarin ketika sudah kita hipnotis, kita lakukan permainan sugesti, kemudian sampai di sugesti medium, saya mainkan untuk buka indera keenam di sebuah kafe di hotel ya di daerah Jakarta Pusat. Kemudian ketika sudah saya buka indera keenamnya, dia nggak bisa melihat apa-apa di situ. Nggak tahu kenapa tiba-tiba indera keenammu semakin kuat dan semakin pekat lagi. Jadi apapun yang kamu rasakan, kamu akan sangat sensitif sekali dengan sesuatu yang hal-hal yang berbau dengan klinik. Dan nggak tahu kenapa itu logis bagi Anda. 1, 2, 3, sekarang buka indera keenam aja dan lihat sekeliling ini, Mas. Bukan ini loh, dia tanya loh. Ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Nah, ketika dia nggak bisa melihat apa-apa, ternyata ketika sudah permainan itu sudah saya selesaikan, dan yang buka indera keenam itu lupa belum saya normalkan, akhirnya saya anggap setelah pelatihan selesai sudah, saya melanjutkan tidur ke hotel. Nah, Mas Rio yang dari Jakarta ini ya, dia yang privat namanya Mas Rio ya, kemudian pulang karena Senin Mas Rio itu kalau nggak salah mau dinas ke Semarang, minggunya nggak bisa ikut karena ada acara keluarga. Nah, pas Seninnya itu, pas Mas Rio dinas ke Semarang itu, pas nginep di hotel di salah satu Semarang, ternyata ada kejadian yang menurut saya lucu, tapi mungkin bagi yang merasakan itu agak horor gitu ya, agak ngeri juga, karena beliau tidur di hotel itu selalu melihat kuntilanak, dan itu istilahnya nyata. Sempat saya konfirmasi, Mas, cuman samar-samar mungkin gitu kan. Enggak, Mas, ini nyata bener-bener. Nah, nanti bukti screenshotnya, percakapannya ada saya post juga ya. Jadi dan ketika waktu pulang di rumah pun dia sempat melihat hal-hal yang kayak kuntilanak, pocong atau segala macam, dan itu terlihat jelas gitu loh. Ternyata setelah saya ingat-ingat, oh iya, ternyata saya lupa untuk menormalkannya gitu ya, Jadi waktu itu ketika sudah saya buka indera keenam di kafe sebuah hotel, karena Mas Rio ternyata fan-fan aja, nggak bisa melihat apa-apa gitu kan. Nah, akhirnya ya sudah gitu, nggak saya normalkan. Ternyata efeknya ya bisa dikatakan bukan fatal sih, tapi ya cukup mengganggu lah kepada si pembelajar namanya Mas Rio ini, cukup mengganggu. Akhirnya dia di mana-mana tuh selalu sensitif dan terlihat jelas, bukan berupa gambar atau semu gitu, enggak, tapi sangat nyata sekali ya. Pas ke Semarang kemarin, pas di hotel, selesai sholat, saya mau cuci muka lagi ke toilet. Pas buka pintu toilet, ditampakin itu sosok. Apa? Sosok apa? Kunti. Kelihatan jelas apa cuman samar-samar? Jelas banget. Jelas banget ya. Itu menurut Mas Rio itu bener real Kunti atau apa kayak bayang? Oh, jelas banget ya itu ya? Iya, jelas banget itu. Wis. Lucu. Tapi ya? ada hikmahnya juga, Pak. Gimana hikmahnya, Mas? Dan akhirnya setelah kita komunikasi, akhirnya kita janjian untuk menormalkan Mas Rio jarak jauh ya. Jadi saya akhirnya menormalkan
menutup mata batinnya, indera keenamnya Mas Rio lewat video call. Dan untuk lebih jelasnya, simak videonya berikut ini. Semoga bermanfaat. Halo, Mas Rio. Ya, Pak. Gimana, Mas? Gimana? Cerita dong, kenapa? Ya, kemarin kan waktu ke Semarang. Pas ke Semarang kemarin. Pas di hotel. Terus saya sholat. Selesai sholat saya mau cuci muka lagi ke toilet. Pas buka pintu toilet ditampakin itu sosok. Apa? Sosok apa? Kunti. Kunti, kelihatan jelas apa cuman samar-samar? Jelas banget. Jelas banget ya. Itu menurut Mas Rio itu bener real Kunti atau apa kayak bayang? Oh, jelas banget ya itu ya? Iya, jelas banget itu. Wis. Lucu. Tapi ya? ada hikmahnya juga, Pak. Gimana hikmahnya, Mas? Hikmahnya, jadi saya kan harusnya kan pulangnya Selasa. Jadi kan ada itu hikmahnya, jadi saya pulang cepet kereta jam 12 karena di situ ternyata hotel tempat itu, Pak. Masa, Mas? Mas Rio izin ya, nanti video ini aku record, nanti aku post untuk apa namanya, untuk edukasi. Cuman yang masalah kita, yang masalah tadi, yang ini tadi tak cut. Oke ya? Ya, boleh. Sip ya, oke. Ya. Sekarang gini Mas, ini video ini aku record, jadi nanti aku tayangkan di YouTube juga, gitu kan. Terus keluhannya Mas Rio berarti ini ya, maksudnya kemarin, jadi teman-teman yang lihat tayangan video ini ya, kemarin itu Mas Rio ambil privat master hipnotis halus di saya waktu di Jakarta ya Mas ya. Jadi ya. Saya ada kelas di Jakarta tanggal 5 Februari 2023 karena Mas Rio nggak bisa ngikuti. Akhirnya Mas Rio ikut pas hari Sabtunya, gitu Mas ya. Ya. Nah, setelah beberapa kali hipnotis kemarin kan gagal terus Mas, yang hipnotis Mas Rio tuh. Ya kan? Ya. Masih ingat nggak? Saya gagal terus. Akhirnya setelah diedukasi beberapa kali akhirnya kena. Dan ketika kena, kemarin kita sempat bermain juga untuk buka indera keenam juga, melihat hal-hal gaib gitu. Dan waktu di lokasi Mas Rio nggak bisa ngelihat apa-apa gitu kan. Artinya penglihatannya masih normal. Tak pikir itu normal gitu, maksudnya nggak bisa kebuka gitu loh Mas. Nah makanya nggak normalin yang itu gitu loh. Ternyata gimana Mas di waktu pengalamannya waktu setelah pulang itu ada perubahan apa atau ada kejadian apa yang dilihat Mas Dio, cerita dong setelah pulang pelatihan itu. Jadi setelah pelatihan itu nggak berasa apa-apa, itu kan pasti buka mata batin tuh sama sekali nggak kelihatan sosoknya, terus juga nggak berasa merinding, nggak apa. Nah pas hari Senin saya kan di Semarang, di Hotel Semarang. Oke, di Semarang. Di Hotel Semarang, saya di kamar, setelah dari kamar mandi itu udah kelihatan yang namanya kuntilanak persis di depan mata saya, itu jelas banget. Itu jelas banget. Nah itu merinding. Setelah pulang dari Semarang, setelah itu ya udah sampai detik ini saya merasa peka gitu. Jadi sampai detik ini tuh saya merasa peka, di kamar kiri tuh kadang merhatiin gitu. Jadi sekarang peka banget ya Mas ya? Iya, jadi saya makanya sebenarnya dari kemarin tuh mau telepon Pak Roni gitu kan. Cuma ya karena saya juga pulang malam nggak sempat juga, tutup lagi. Iya kan, kemarin mau saya normalkan, terus Pak Aryo juga masih di jalan gitu kan. Ya sudahlah, aku bilang nanti kalau dia butuh juga dia ngebel aku juga, aku bilangnya gitu kan. Nah gitu. Jadi kemarin gitu ya Mas. Nah tak pikir kan apa, dan kemarin Mas Dio juga pernah punya pengalaman ya, pernah belajar hipnotis gendam 7 juta ya. Ya itu ditipu dukun itu. Ditipu dukun ya. Oke, di Jogja ya. Oke. Iya, daerah Jogja. Oknum lah ya, oknum dukun lah ya. Oke. Nah, jadi ya ada hikmahnya sih Mas. Hikmahnya jadi ketemu saya juga gitu loh. Kalau nggak ketipu itu ya mungkin nggak ketemu saya juga. Dan kemarin setelah pelatihan itu apa yang didapatkan Mas? Yang di Jogja nggak dapat apa-apa.
yang adanya capek karena puasa 3 hari, suruh ngamalin mantra, hafalin mantra ya gitu-gitulah. Oh, sampai ngapalin mantra itu segala macam ya. 7 juta itu kamu belajar gendam, ngapalin mantra, puasa 3 hari itu ya. Hasil yang kamu dapatkan apa? Nggak dapat apa-apa, sama suruh nelan kayak kacang gitu, kayak kacang kedelai sama kayak air mawar kali itu, wangi banget soalnya. Itu jangan-jangan kacang yang dipakai untuk Dragon Ball itu Mas, biar kamu jadi sakti, biar kamu jadi Tapi gini kemarin waktu ikut kelas privat saya kemarin baru pertama kali itu yang ngerasain dihipnotis ya. Iya, baru pertama kali itu ya Mas ya. Oke, sekarang gini Mas Rio. Jadi teman-teman ya, bagi yang sekarang sedang melihat video ini ya, sekarang ini saya lagi video call sama Mas Rio. Sekarang saya akan mencoba memainkan hipnotis jarak jauh dengan Mas Rio. Mas Rio ini ada di Jakarta dan saya udah balik di Pati gitu ya. Sekarang gini Mas Rio, liatin saya ya Mas ya. Mas Rio liatin saya, oke. Semuanya masih normal semuanya Mas ya, dari penglihatannya, dari kecuali penglihatannya lah ya, penglihatannya mungkin lebih sensitif ya Mas ya. Ya. Oke, sekarang gini Mas Rio sekarang gini, liatin saya Mas ya. Liatin saya Mas, liatin saya. Oke, hitungan ketiga nanti ya, saya cek dulu hitungan ketiga nanti. Mas Rio lupa nama Anda ya Mas ya. Hitungan ketiga lupa nama Anda. 1, 2, 3 lupa namanya Mas. Tek gitu lupa. Namanya siapa Mas? Siapa namanya Mas? Apa ya Pak? Hah? Lupa. Apa mau digendam jarak jauh aja sekalian Mas? Oke, sekarang gini Mas, kalau misalnya lupa namanya sekarang Mas Rio, Mas sekarang gini, angka favorit, angka berapa Mas? Punya angka favorit nggak Mas? Angka 9. Angka 9, oke. Hitungan ketiga nanti angka 9-nya hilang juga. 1, 2, 3, angka 9-nya hilang. 4 tambah 5 ada berapa Mas? Berhitung Pak, 1, 2, 3 yang kenceng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa Mas? Oke, sekarang gini Mas. Coba sekarang tutup mata Mas, tutup mata sekarang ya, tutup mata semua, tutup mata ya. Hitungan ketiga nanti ya, dengarkan kata-kata saya ya. Namanya saya kembalikan lagi, namanya jadi Mas Rio, saya kembalikan. Hitungan ketiga nanti ya, namanya kembali normal, angkanya normal, dan ajaibnya penglihatan Mas Rio kembali normal, mata batinnya sudah saya tutup dan nggak bisa melihat hal-hal yang gaib lagi. Oke, saya ulang sekali lagi, hitungan ketiga nanti ya, namanya normal, angkanya sudah normal, dan mata batinnya sudah saya tutup sehingga tidak bisa melihat hal-hal yang yang berbau klenik atau magic atau indera keenam sudah saya tutup sehingga nggak bisa melihat kayak hal-hal gaib. Oke ya, bisa dimengerti Mas ya. Hitungan ketiga nanti, dengarkan kata-kata saya, hitungan ketiga nanti semua kembali normal seperti sedia kala sebelum kita bertemu. Jadi namanya masih ingat, angkanya masih ingat, dan nggak terlalu sensitif dengan hal yang berbau gaib. Semuanya kembali normal. 1, 2, 3 buka mata dan normal semuanya. Normal semuanya Mas. Oke ya. Namanya siapa Mas? Rio. 4 tambah 5 ada berapa? 9. Oke, coba nanti di rumah pernah lihat kuntilanak nggak? Di mana gitu, biar untuk pembuktian Mas Rio sekalian muter-muter gitu, dites sekalian biar Mas di sini ada tapi sekarang nggak ada, biar bisa dicek sambil jalan nggak apa-apa, mana yang dianggap kemarin itu ada gitu. Coba. Kalau di rumah sih nggak. Kalau di rumah enggak, cuma suasana jadi merinding aja sih. Kalau sekarang? Ya, hampir di seluruh tempat. Sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak ya? Oke. Kalau kemarin merinding terus ya? Iya, jadi masuk ke kantor di lantai 3 kan juga agak, di kantor itu agak-agak ini juga. Itu kalau ke lantai 3 ya langsung merinding. Kayak ngikutin. Oh, sekarang gimana? Aman ya? Aman. Sip, oke.
Oke lah, jadi gitu teman-teman ya. Ini tadi kemarin itu sempat miss saya sama Mas Rio. Jadi Mas Rio sempat saya mainkan sugesti untuk aktif indera keenamnya, siksennya. Saya buka bisa lihat kuntilanak gitu kan. Sekarang sudah saya tutup lewat jarak jauh. Dan semoga Mas Rio menjadi lebih sehat lagi ya dan tetap semangat. Nanti kalau ada masalah atau ada konsultasi atau mau ada bimbingan, japri Mas. Kalau misalnya sungkan, japri aja. Kalau misalnya sungkan telepon malam-malam kan japri. Besoknya saya balas atau saya telepon. Oke, gitu ya Mas Rio ya. Izin video ini saya post ya Mas ya untuk edukasi teman-teman juga nanti supaya yang ada yang main-main gini kalau misalnya lupa biar dinormalkan kembali. Gitu ya Mas. Terus nanti video yang kemarin Mas, tadi saya pilih-pilih gitu kan, kayaknya nggak ada yang sampai memalukan Mas Rio banget, nggak ada. Jadi kalau misalnya Mas Rio nggak keberatan, ada beberapa video, potongan video kemarin yang saya post juga, yang pas Mas Rio belajar kemarin. Ya boleh juga sih, boleh. Oke ya, oke Mas gitu ya Mas Rio ya. Nanti kalau ada apa-apa bisa kontak, bisa telepon, nanti saya telepon. Oke ya. Ya Pak, makasih Pak. Semangat Mas Rio ya. Nanti kalau saya Jakarta kita ketemu lagi, harus ketemu lagi Mas. Oke ya. Untuk receipt nanti untuk ulang gratis nanti. Oke ya. Ya Pak. Yuk, assalamualaikum Mas Rio. Salam, makasih Pak. Ya, sama-sama.